Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah Teknologi Pengolahan Hasil Hewani dengan tema karakteristik susu. Kita ketahui bahwa susu merupakan hasil pemerahan sapi atau hewan yang menyusui lainnya yang dapat dimakan atau dapat digunakan sebagai bahan makanan yang aman dan sehat serta tidak dikurangi komponennya. Susu binatang juga diolah menjadi berbagai produk seperti mentega, yogurt, es krim, keju, susu kental manis, susu bubuk, dan lainnya untuk konsumsi manusia. Sifat kimia susu. Susu dapat diartikan sebagai cairan yang berbentuk koloid agak kental berwarna putih kekuningan tergantung dari jenis hewan, pakan atau rensum dan jumlah lemaknya. Kadar air susu sangat tinggi yaitu rata-rata 87,5% dan di dalamnya teremulsi berbagai zat gizi penting seperti protein, lemak, gula, vitamin, dan mineral. Sifat fisik susu. Susu merupakan sumber protein dengan mutu yang sangat tinggi dengan kadar protein dalam susu segar 3,5% dan mengandung lemak yang kira-kira sama banyak dengan protein. Warna dan aroma susu. Warna putih susu merupakan refleksi cahaya dari globula lemak, kalsium kasinat dari koloid fosfat. Warna kekuningan disebabkan oleh pigmen keraton yang berasal dari pakan hijau. Susu rasanya sedikit manis. Bagi kebanyakan orang, aromanya agak amis atau bisa dipengaruhi oleh lingkungan atau pakan. Berat jenis. Komponen-komponen yang terkandung dalam susu menyumbangkan peran yang besar bagi berat jenis susu. Adanya komponen-komponen tersebut menyebabkan berat jenis susu lebih besar dari air. Berat jenis susu berkisar 1,027 sampai 1,035 derajat Celcius. Berat jenis ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terdapat di antaranya jumlah kandungan yang terdapat di dalamnya. Viskositas atau kekentalan. Kekentalan susu seperti berat jenis, maka viskositas susu lebih tinggi daripada air atau 1 cp. Viskositas susu berkisar 1,5 sampai 2,0 cp. Pada susu 20 derajat Celcius, viskositas whey 1,2 cp, viskositas susu skim 1,5 cp, dan susu segar 2,0 cp. Bahan padat dan lemak susu juga mempengaruhi viskositas. Temperatur juga menentukan viskositas susu. Sifat ini sangat menggantungkan dalam perubahan dan pembuatan mentega. Titik beku dan titik didih. Pada kodeks susu dicantumkan bahwa titik beku susu adalah 0,500 derajat Celcius. Titik beku susu lebih rendah daripada air. Air membeku pada suhu 0 derajat Celcius, sedangkan susu membeku pada suhu rendah sekitar 0,55 sampai 0,61 derajat Celcius. Hal ini disebabkan karena adanya bahan-bahan yang larut dalam susu, misalnya laktosa dan mineral-mineral lainnya. Titik didih air adalah 100 derajat Celcius dan susu 100,16 derajat Celcius. Titik didih juga akan mengalami perubahan pada pemalsuan susu dengan air. pH susu.
kisaran pH 6,6 sampai 6,7 atau sedikit asam karena susu mengandung kasein dan fosfat. Apabila ada aktivitas mikroba, pH akan terus menurun. Susu yang baru diperas bersifat amfoter atau bersifat asam atau basa karena terdapat senyawa bufer atau fosfat sitrat protein yang secara alami terdapat dalam susu. Bila pH di atas pH normal, indikasi penyakit matitis atau peradangan kelenjar mamam karena menyebabkan perubahan mineral pada susu. Penggumpalan susu. Faktor penyebab penggumpalan susu meliputi asam, garam, panas, enzim renin, dan pembekuan. Denaturasi protein terjadi bila susunan ruang atau rantai polipeptida suatu molekul protein berubah. Sebagian besar protein globular mudah mengalami denaturasi. Flokulasi, perubahan sekunder gumpalan protein yang mengendap berada dalam keadaan terpisah-pisah. Gelasi atau koagulasi, gumpalan-gumpalan protein sudah membentuk massa homogen seperti gel. Faktor yang mempengaruhi koagulasi meliputi asam atau pH, dan garam, suhu, dan enzim renin. Denaturasi. Denaturasi adalah proses yang mengubah struktur protein sehingga terjadi kerusakan atau kehilangan sifat fungsionalnya atau formasi alamiahnya, kadang bersifat reversibel. Faktor penyebab denaturasi meliputi panas, dingin, pengocokan atau agitasi, asam atau alkali, dan sinar UV. Koagulasi. Koagulasi adalah proses perubahan struktur protein sehingga denaturasi yang terjadi bersifat irreversibel dan protein tersebut menjadi tidak larut. Faktor-faktor penyebab koagulasi meliputi asam, garam, panas, enzim renin, dan pembekuan. Lemak susu. Lemak susu merupakan lemak yang tidak larut dalam air, akan tetapi mengabsorpsi air sekitar 0,2% larutan dalam eter, karbon disulfide, nitrobenzena, dan aseton. Susu dan krim atau lemak susu, contoh dari emulsi lemak. Lemak susu ada dalam globula kecil atau droplet yang tersebar dalam serum susu. Globula lemak memiliki berbagai ukuran, 0,1 sampai 20 pm atau 1 pm sama dengan 0,01 mm dengan ukuran rata-rata 3 sampai 4 pm. Mungkin ada hingga 15 miliar globula per mili susu. Struktur kimia lemak susu. Lemak susu adalah gabungan dari asam lemak ester yang disebut trigliserida yang terdiri dari gliserol dan asam lemak yang berbeda. 90% asam lemak adalah penyusunan dari lemak susu. Protein susu. Protein susu dikelompokkan menjadi dua kelompok utama. Yang pertama, kasein adalah protein yang paling menonjol ditemukan dalam susu. Kasein yang dapat diendapkan oleh susu oleh enzim dan asam. Pada pH 4,6 sampai 4,7 kasein dapat mengendap. Jumlah kasein 40 sampai 60% dari total susu. Yang kedua, whey merupakan sisa air setelah susu diendapkan. Whey yang dapat mengalami denaturasi oleh panas. Laktosa. Laktosa merupakan disakarida atau gula yang hanya ditemukan dalam susu. Salah satu jenis karbohidrat yang terdiri dari dua molekul gula sederhana atau glukosa galaktosa. Kandungan laktosa susu bervariasi antara 3,6% sampai 5,5%. Laktosa dapat dimanfaatkan oleh bakteri asam laktat yang menghasilkan laktase, panggilan enzim yang memecah molekul laktosa menjadi glukosa dan galaktosa yang kemudian membentuk menjadi asam laktat.
Vitamin dalam susu. Vitamin adalah zat organik yang ada dalam konsentrasi yang sangat kecil pada tumbuhan dan hewan. Susu mengandung beberapa macam vitamin, namun vitamin utama yang ditemukan dalam susu adalah yang pertama, vitamin A larut dalam lemak, vitamin B1 larut air, yang ketiga vitamin B2 larut air, yang keempat vitamin C larut air, yang kelima vitamin D larut dalam lemak. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman.